Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Earthquake Intensity Meter menggunakan sensor MPU 6050 dan piezoelektrik, serta monitoring dan data logging real-time dengan aplikasi DEI, yaitu Database Earthquake Intensity. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irnanda Priyadi, STMT, selaku dosen pembimbing utama, kepada Bapak Faisal Hadi, STMT, selaku dosen pembimbing pendamping, kepada Bapak Reza Satria Rinaldi, STMN, selaku dosen ketua penguji, dan kepada Bapak Novalio Darata, ST MSc PhD, selaku dosen anggota penguji. Ini adalah proses membandingkan aplikasi vibrometer dengan intensity meter milik kantor geofisika Kepayang untuk melihat hasil pendeteksian dari intensity meter dilihat pada control room. Nah, selanjutnya ini adalah pengujian alat. Dilakukan dengan memberikan getaran pada meja di mana ketiga sensor diletakkan. Tampilan aplikasi DEI dapat dilihat pada layar. Dapat dilihat juga bahwa bar graf yang paling sering muncul adalah yang berwarna merah, di mana bar graf tersebut merupakan hasil pendeteksian dari sensor MPU 6050. Data yang tersimpan pada data grid view aplikasi dapat di copy paste secara langsung maupun disimpan dalam bentuk Excel dengan mengklik tombol save. Selanjutnya, batasan masalah dari skripsi ini yang pertama tidak membahas masalah pengiriman data, lalu rancangan alat pendeteksi intensitas gempa bumi diujikan dengan simulasi gempa atau bukan gempa sungguhan, lalu tidak juga membahas masalah kedalaman gempa, dan sensor yang digunakan adalah sensor MEMS, Microelectromechanical Sensor, yang berukuran sangat kecil. Komunikasi datanya menggunakan I2C sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan keluaran berupa tegangan, daya, dan arus. Tujuan dari skripsi saya yang pertama, membuat alat pendeteksi intensitas gempa bumi dengan harga yang murah dari sensor MEMS MPU 6050 dan sensor piezoelektrik. Lalu mengamati akurasi serta sensitivitas sensor dalam mendeteksi gempa bumi. Lalu juga membuat aplikasi monitoring intensitas gempa bumi serta database-nya. Manfaat dari penelitian ini yakni menghadirkan alat pendeteksi intensitas gempa bumi dengan biaya yang cukup rendah untuk Indonesia yang dinilai masih sangat kekurangan seismograf. Prinsip kerja sensor MEMS yakni saat sensor menerima perubahan getaran, maka akan terjadi perubahan kapasitansi pada sensor. Nah, perubahan kapasitansi ini diolah sedemikian rupa dengan digital motion processing sensor MPU 6050 dan dikirimkan ke Arduino melalui antarmuka I2C. Selanjutnya, untuk sensor piezoelektrik merupakan sensor analog di mana saat terjadi perubahan getaran pada sensor akan terjadi juga perubahan tegangan.
Di sini saya membahas masalah gerbang N, di mana prinsip kerja dari gerbang N ini saya gunakan untuk mendefinisikan keadaan gempa atau bukan gempa, di mana kondisi gempa adalah saat ketiga-tiga sensor mendeteksi getaran yang lebih besar dari 0. Lalu di sini digunakan sensor MPU 6050 sebagai pusat pendeteksian. Artinya sensor piezo 1 dan piezo 2 hanya digunakan sebagai trigger untuk memenuhi kondisi gempa atau tidak gempa. Berikut adalah diagram blok dari rancangan alat saya. Yang pertama ada inputnya terdiri dari sensor MPU 6050 dan 2 buah sensor piezoelektrik. Lalu untuk proses data dari input tadi diproses menggunakan Arduino Mega. Dan outputnya ditampilkan secara real time pada aplikasi DEI dan datanya juga ditampilkan dalam LCD. Selain itu juga disimpan pada SD card. Nah, ini adalah flowchart dari alat yang saya rancang. Sudah saya jelaskan di atas, di mana untuk mendefinisikan gempa atau bukan gempa, jika sistem mendeteksi jika ketiga sensor mendeteksi getaran yang lebih besar daripada 0, maka baru didefinisikan sebagai gempa. Jika hanya 2 sensor atau 1 sensor saja, maka belum bisa didefinisikan sebagai gempa. Berikut adalah rangkaian yang saya gunakan, di mana terdapat 3 buah alat atau komponen yang terhubung ke pin yang sama, yakni SDA-SCL, ditunjukkan pada wire warna yellow dan hijau. Di sini ketiga-tiganya terhubung ke I2C dengan alamat yang berbeda-beda, di mana RTC menggunakan alamat 0x68, MPU dengan alamat 0x69, dan LCD dengan alamat 0x27. Dan juga di sini digunakan SD card shield. Selain itu juga ada 2 buah sensor piezoelektrik. Nah, berikut adalah implementasi dari rangkaian tersebut, di mana terdapat sebuah kabel telepon yang masih tergulung supaya memudahkan untuk proses pengambilan data dan juga pengujian. Dalam hal ini digunakan kabel 10 meter karena harapannya nanti alat ini dapat diimplementasikan untuk menjangkau daerah yang lebih luas. Sehingga digunakan kabel sepanjang 10 meter untuk masing-masing sensor piezoelektrik. Tahap penelitian. Yang pertama, kami membandingkan aplikasi vibrometer di smartphone Android dengan alat intensity meter milik Kantor Geofisika Kepayang. Selanjutnya membandingkan rancangan alat earthquake intensity meter dengan aplikasi vibrometer. Dan yang terakhir pengujian aplikasi DEI dan LCD yang digolongkan sebagai pengujian keseluruhan. Lalu ini adalah tahapan saat kami membandingkan aplikasi vibrometer dengan intensity meter, di mana saat handphone ditempelkan pada dinding dengan double tip, handphone tidak mendeteksi getaran. Maka selanjutnya handphone dipindahkan ke lantai dan diberikan getaran, barulah handphone dapat mendeteksi getaran. Jadi terdapat perbedaan sensitivitas dari intensity meter dengan handphone. Selanjutnya, saat alat diujikan, saat alat intensity meter dan aplikasi vibrometer diberikan getaran yang sama, maka akan terjadi perubahan tampilan pada intensity meter, di mana terdapat huruf P pada layar LCD yang menandakan bahwa alat tersebut mendeteksi getaran. Dan ini adalah tampilan saat dilakukannya pembandingan pembacaan data.
Untuk mengetahui besaran data yang terukur pada aplikasi fibrometer dilihat pada ruang monitoring kantor geofisika, dan data yang didapat adalah seperti yang ditampilkan, di mana maksimal getaran yang dapat disimulasikan hanya 4 mmi. Dari beberapa kali percobaan, dapat disimpulkan bahwa hasil pembacaan aplikasi fibrometer hampir selalu lebih rendah daripada alat intensity meter. Ini untuk data yang 3 mmi, terdapat rata-rata error 21%. Dan untuk yang 4 mmi, demikian pula hasil pembacaan aplikasi fibrometer selalu lebih rendah daripada intensity meter, di mana rata-rata errornya 12% dan didapatkan total error dari intensitas 3 dan 4 mmi adalah 17%, sehingga rancangan alat kemudian akan diupayakan untuk lebih tinggi 17% dari fibrometer, aplikasi fibrometer maksudnya. Saat dibandingkan data mentah pembacaan sensor MPU 6050 dengan aplikasi fibrometer, didapatkan data yang ditampilkan pada grafik, di mana untuk mendapatkan nilai MMI, hasil pendeteksian sensor MPU 60 harus dikalikan dengan persamaan yang didapatkan. Setelah digunakan persamaan tersebut, maka didapatkan error pembacaan sebesar 11,71%. Rata-rata pembacaan sensor selalu lebih besar daripada aplikasi fibrometer, artinya sudah mendapatkan kriteria yang diinginkan, di mana diupayakan hasil pembacaan rancangan alat harus selalu lebih besar daripada aplikasi fibrometer. Ini adalah bentuk error dari sensor piezoelektrik, di mana terjadi fluktuasi pembacaan sensor saat laptop yang terhubung dengan alat sedang di-charging. Dan kondisi ini merupakan kondisi sensor saat tidak menerima getaran. Jadi inilah bentuk error dari sensor piezoelektrik. Selanjutnya ini adalah hasil pengujian pada LCD. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari aplikasi DEI atau Database Earthquake Intensity yang saya buat menggunakan aplikasi Visual Basic 2010. Jadi aplikasi DEI ini dapat dijalankan pada PC manapun jika sudah diinstalkan aplikasinya. Di sini terdapat tabel-tabel yang menampilkan hasil pendeteksian dari ketiga sensor, dan juga ada max ini, di mana menampilkan gempa atau tidak gempanya jika ketiga sensor sudah mendeteksi getaran. Tingkat keberhasilan dari sistem dalam mendefinisikan gempa atau tidak gempa hanya 32%. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sensitivitas dari sensor yang digunakan, di mana sensor MPU 6050 cenderung lebih sensitif daripada sensor piezoelektrik yang kurang sensitif dalam mendeteksi getaran yang kecil. Kesimpulan, sensor MEMS MPU 6050 dan piezoelektrik terbukti dapat digunakan dalam mendeteksi gempa. Kombinasi satu sensor MPU 6050 dan dua buah sensor piezoelektrik mampu digunakan untuk membedakan getaran yang gempa dan bukan gempa dengan tingkat keberhasilan hanya 32%, yang dipengaruhi oleh perbedaan sensitivitas sensor tadi yang sudah disebutkan. Lalu aplikasi fibrometer yang digunakan sebagai media kalibrasi memiliki selisih 17% dengan alat intensity meter. Oleh sebab itu, nilai hasil pendeteksian alat yang dirancang diupayakan lebih besar 17% daripada aplikasi fibrometer. Kesimpulan, terdapat perbedaan sensitivitas antara sensor MPU 6050 dan piezoelektrik, di mana sensor MPU 6050 lebih handal dalam mendeteksi getaran mulai dari yang sangat kecil hingga yang besar, sedangkan piezoelektrik kurang sensitif dalam mendeteksi getaran yang kecil.
Selanjutnya, aplikasi DEI atau Database Earthquake Intensity yang dirancang mampu menampilkan serta menyimpan data secara real-time dan layak digunakan untuk monitoring gempa bumi, dengan catatan mempertimbangkan hasil pembacaan ketiga sensor dalam periode waktu tertentu terjadinya getaran. Bukan hanya berpatokan dengan nilai maksimum sebagai pendefinisian gempa atau bukan gempa. Lalu saran untuk perancangan pendeteksi intensitas gempa selanjutnya lebih baik digunakan sensor MEMS. Jadi sensor MEMS lebih baik daripada sensor piezoelektrik. Seperti sudah disebutkan bagaimana sensitivitasnya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.